Semua langsung menoleh ke arah pintu. Alin, adik Aisyah, berdiri dengan nafas terengah-engah, wajah yang panik. Matanya sembab seperti habis menangis. Alin masuk ruangan dan langsung menarik tangan Aisyah. Kak, kamu harus ikut aku sekarang ke rumah sakit. Oke guys, kita lanjut ke bab kedua, novel Kanker Cinta. Yang belum nonton part 1, nonton dulu aja. Oke, lanjut. Di ruang karaoke KTV, Aisyah sudah dikerubungi oleh teman-temannya sesama alumni dan bahkan sempat menyanyikan sebuah lagu ceria. Rahmi duduk di sebelah dia dengan wajah tegang, takut ada yang diam-diam memotret atau merekam. Gosip di internet kan sudah cukup liar. Dia khawatir muncul lagi rumor baru, terutama karena komik yang Aisyah buat sebenarnya adalah kisah nyata saat kuliah. Dan teman-teman yang hadir di ruangan ini bisa dibilang mereka adalah saksi hidup dia. Namun, sebaliknya kekhawatiran itu berlebihan. Ternyata, semua orang sudah dewasa. Setelah melewati berbagai hal, justru mereka berharap cinta pertama zaman kuliah itu bisa berakhir bahagia. Meski kayak gitu, tentang Aisyah yang pernah berhasil mendekati Raditya atau enggak, pendapat itu masih beragam. Pernah ada desas-desus paling heboh waktu itu menyebutkan kalau Raditya juga sempat jatuh hati sama Aisyah. Konon katanya, sore hari saat dia hendak menyatakan cinta, Aisyah malah gak datang. Kabarnya Raditya menunggu seharian di tengah hujan. Meski terdengar mengada-ngada, memang benar saat hari itu Aisyah cuti kuliah selama setahun dan Radit langsung kuliah ke luar negeri. Orang terakhir yang kontak dengan dia hanyalah sahabat mereka, namanya Anto. Tentu saja banyak yang mengobrol, menyapa, meminta tanda tangan karena komik Aisyah laris manis di kalangan remaja Indonesia. Mereka yang punya adik di rumah bahkan memohon dibawakan tanda tangan Aisyah. Dan yang paling kocak, begitu Aisyah datang dan sampai, ada teman yang kurang akrab langsung minta dia video call sama adik dia. Karena by the way adiknya tuh fans berat Aisyah. Nah, pas saat Aisyah angkat video call itu, suara jeritan langsung histeris, langsung memekikan telinga. Setelah histeris reda, adik temannya itu diem cukup lama. Terus malu-malu dia nanya, by the way kak, di akhir cerita cara mendekati cowok ganteng itu, si tokoh ceweknya berhasil gak sih dapet cowok idamannya? Aisyah langsung terdiam. Dia nanya lagi, berhasil gak kak? Aisyah langsung berpikir. Hari ini, dia bahkan akan kembali bertemu cowok yang pernah dia kejar mati-matian semasa sekolah dulu. Dan tentu saja tidak berhasil. Atau mungkin cowok itu malah sudah muak sama dia. Teman-teman bernyanyi bergantian, ketua kelas sibuk menghitung jumlah orang, dan ada yang teriak nanya, masih ada yang belum datang gak sih guys? By the way, 2 jagoan kampus kita belum nongol ya? Seorang teman perempuan menjawab lagi, udah nanya ke Stella sih, katanya dia ada acara nikahan keluarga, jadi nggak bisa datang. Terus yang lain nanya, kalau Raditya di mana? Anto langsung jawab, baru aja sih gue telepon, katanya dia belum lihat grup alumni, dia nggak bilang datang atau enggak. Di seberang sana, Aisyah tampak sedang mengobrol dengan teman sebelahnya, tapi perhatiannya seluruhnya tertuju ke sana. Dia ngomong dalam hati langsung, oh, jadi dia belum lihat grup alumni toh, pantesan belum muncul. Tapi kalau baru telepon, kira-kira berapa lama ya dia sampai di sini? Tiba-tiba, ketua kelas berkata sama dia, Aisyah, kamu punya nomor Raditya kan? Telepon dia dong, ajak dia gabung ke sini. Teman lain langsung menimpali, iya Aisyah, kamu kan kenal deket banget sama Raditya, ya kan? Aisyah langsung ngomong dalam hati, ini mereka serius? Gue teleponin Radit? Dia belum sempat menjelaskan bahwa sudah bertahun-tahun dia tidak bertemu Raditya. Meskipun dulu dia ngejar Radit habis-habisan. Kenyataannya kan mereka gak pernah deket. Lalu pintu ruangan karaoke tiba-tiba terbuka lebar. Siluet seorang pria tinggi, tegap muncul di ambang pintu. Semua langsung menoleh. Ketua kelas berdiri dan langsung teriak, Raditya! Aisyah langsung menoleh juga dong. Dan saat mata mereka bertemu, ia langsung menunduk dan pura-pura sibuk sama HP-nya. Berbeda, dia yang dulu begitu blak-blakan mendekati Raditya di masa kuliah, kini menjadi orang yang sangat canggung kalau ketemu Raditya. Meskipun kehadiran Raditya pada saat itu menghidupkan suasana acara reuni. Gimana pun juga, dulunya dia itu idola kampus. Seorang mahasiswa yang paling bersinar di masanya, terkenal gitu lah. Bahkan, sampai sekarang ini, banyak teman-teman yang bergantian untuk bertegur sapa sama dia. Ada yang bilang,
Raditya, akhirnya lu datang juga. Yang lainnya yang ngomong, datang telat dihukum minum loh. Mahasiswa teladan, udah lama gak ketemu nih. Sekarang kerja di mana bro? Ada yang lagi nanya, gila lu Dit, masih ganteng aja. Gue udah botak gini. Anto langsung menimpal dan bertanya, Dit, bukannya tadi lu bilang gak akan datang ya? Karena 1 jam sebelumnya, di rumah Raditya, HP-nya langsung berdering di atas meja. Ia mengangkat telepon dari Anto. Dit, hari ini kan ada reuni kampus ya? Semua lagi di karaoke KTV. Lo mau ikutan gak? Banyak yang pengen ketemu lo nih, apalagi cewek-cewek. Raditya langsung menolak halus. Kayaknya enggak deh. Gue udah nebak sih. Tapi kalau lo gak datang juga gak apa-apa. Soalnya Aisyah bakal datang. Karena kalau kalian ketemu kan pasti awkward. Raditya langsung mendadak menggenggam HP dia dengan erat. Wait, lo bilang apa? Aisyah loh. Sekarang dia jadi komikus terkenal. Katanya dia mau datang ke acara reuni. Jelas Anto ke Raditya. Seolah tersambar petir, Raditya langsung bertanya, kapan dia ngomong kayak gitu? Ngomong di mana? Anto langsung jawab, ya di grup alumni. Emang lo gak lihat? Tadinya cuma belasan orang sih yang akan hadir. Sekarang kayaknya udah hampir 30 deh. Soalnya kata ketua kelas sampai ngomong mau ganti ruangan. Jawab Anto dengan santai. Tanpa basa-basi lagi, Raditya langsung tutup telepon dan membuka WhatsApp mencari obrolan grup alumni. Ratusan pesan belum terbaca. Jarinya langsung cepat-cepat scrolling, geser ke atas, ke bawah, membaca cepat lalu ambil jaketnya dan bergegas keluar rumah. Orang tuanya sampai yang lagi duduk di ruang tamu tuh kayak bingung. Ini anak kenapa gitu loh. Terus dia nanya, kamu mau kemana? Aku keluar dulu ya mah, pulangnya malam sih. Hehe. Jawabnya sambil memakai sneakersnya dengan cepat. Pintunya menutup sebelum ibunya sempat protes. Ibunya bengong. Udah segede itu masih aja heboh sendiri. Celotehan ibu Radit ke bapaknya. Raditya menyapa semua orang dengan ramah di ruangan karaoke itu. Suasana baru tenang setelah beberapa lama setelah kedatangannya di ruang karaoke itu. Ketua kelas mempersilahkan dia duduk. Radit, sini duduk, minum dulu yuk. Raditya langsung menolak dengan sopan. Nanti aja deh, malam ini masih ada urusan. Tiba-tiba seorang menyeletuk. Kalau gitu hukumannya nyanyi duet cinta sama Aisyah. Semua langsung heboh, langsung cie-ciein mereka berdua. Aisyah langsung didorong ke depan dan langsung dikasih mikrofon. Raditya pun langsung ambil mikrofonnya. Dan ya, Raditya sudah tidak lagi seperti dia yang dulu semasa sekolah, yang selalu menjaga jarak sejauh 2 meter dengan Aisyah. Suasana di ruangan mendadak hening. Padahal tadinya ada teman lain yang sedang asik bernyanyi, langsung stop lagunya. Tiba-tiba musiknya jadi slow banget rasanya. Vibes-nya tuh kayak langsung berubah total di ruangan itu. Ada yang nanya, kalian mau nyanyi lagu apa? Aisyah langsung gugup dan menjawab, apa aja sih? Raditya memilih lagu yang dulu populer saat mereka kuliah, yang semua orang pasti tahu. My Heart, lagu Irwansyah Fet Aca. Ia baru menyanyikan bait pertama, tiba-tiba Aisyah! Suara perempuan lantang memotong suasana. Semua langsung menoleh ke arah pintu. Alin, adik Aisyah, berdiri dengan nafas terengah-engah, wajah yang panik. Matanya sembab seperti habis menangis. Alin masuk ruangan dan langsung menarik tangan Aisyah. Kak, kamu harus ikut aku sekarang ke rumah sakit. Detak jantung Aisyah berubah menjadi cepat dan gak beraturan. Semua di ruangan karaoke yang melihat dan mendengar itu menjadi bengong dan bingung. Langsung berbisik satu sama lainnya. Aisyah yang masih syok dan bingung mencoba bertanya ke adiknya dengan suara sedikit bergetar. Lin, ada apa sih? Alin menarik nafas dalam sebentar lalu menjawab. Nanti aku jelasin ya. Atau dokter Ben yang bakal jelasin. Pokoknya kamu harus ikut sekarang. Mendengar nama dokter itu, Rahmi juga langsung panik. Ia berdiri menggenggam tangan Aisyah yang lain, lalu mengambil mikrofon dan menyerahkannya ke Raditya. Lalu menatap teman-teman mereka dengan penuh mata permintaan maaf. Maaf ya guys, kita harus pamit duluan. Aisyah langsung menggigit bibirnya karena kebingungan. Akhirnya dia pun keluar dari ruangan itu. Raditya hanya bisa menatap punggung Aisyah yang menjauh, sementara Raditya hanya berdiri di tempat. Pandangannya dalam dan sekaligus bingung. Teman-teman lain juga saling bertatapan dengan pandangan yang kaget.
Reuni malam ini secara tak terduga menjadi lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Tiba-tiba dari belakang mereka ada yang memanggil, "Aisyah!" Dari ujung koridor lainnya ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata orang yang berdiri di kejauhan itu adalah Raditya. Saat itu juga Aisyah berpikir dan berkata dalam hati, "Ini otak gue pasti ngeblank nih.